Shalom, selamat siang, saudara terkasih jemaat Tuhan. Mari kita bersama membuka Mazmur nomor 150. Sekali lagi kita akan memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur nomor 150. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan simbal yang berdenting. Pujilah dia dengan simbal yang berdentang. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan diberitakan bagi kita. Saudara, Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur yang terakhir. Klimaks dari seluruh Mazmur. Penutup dari rangkaian panjang Mazmur. Kalau saudara membaca Mazmur pasal 1 sampai pasal 149 atau nomor 1 sampai nomor 149, saudara akan menemukan ada begitu banyak hal yang terjadi di situ. Ya, mungkin kalau ada waktu saudara bisa membaca setiap hari satu nomor, ya, satu nomor. Dan kita akan melihat betapa Tuhan menyertai para pemazmur ini melewati berbagai peristiwa, saudara. Saudara, saya percaya Mazmur nomor 1 sampai nomor 149 akan memberikan kita 1001 alasan untuk menutup rangkaian Mazmur dengan pujian yang meluap-luap bagi Allah. Bagaimana tidak, saudara, Allah beserta para mazmur itu melewati pencobaan, melewati konflik, melewati penganiayaan, godaan, penyakit, kekecewaan, kesedihan, penderitaan, air mata, kekalahan, tapi juga melewati iman, kemenangan, kegembiraan, dan harapan demi harapan. Nano-nano, saudara. Jatuh bangun, suka duka, susah senang, kemenangan, kegagalan, semua ada di situ. Pasal 1, nomor 1 sampai nomor 149. Dan Allah bekerja di dalamnya. Sudah sepantasnya, sudah sepatutnya, sudah selayaknya kitab Mazmur ditutup dengan pujian yang meluap-luap bagi Allah. Seolah ingin berkata kepada kita, saudara, sekarang berhenti bicara, sekarang berhenti khawatir, sekarang berhenti mengeluh, sekarang berhentilah meratap. Tetapi sekarang waktunya hanya puji Tuhan atas segala yang sudah terjadi di dalam hidup kita, atas segala penyertaan dan pekerjaan Allah di dalamnya. Saudara, kalau kita melihat ke belakang juga perjalanan hidup kita, kalau ini kan berbicara perjalanan hidup daripada umat Tuhan dan para pemazmur. Tapi kalau kita zaman hari ini, saudara, kita berkaca dengan rangkaian Mazmur ini, kita juga ingin melihat ke belakang bagaimana perjalanan hidup kita, bukan? Bahwa kita sadar ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara. The unseen hand of God yang menolong kita, yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, yang setia bersama-sama kita di dalam segala keadaan, di dalam setiap musim kehidupan kita. Ada di unseen hand of God itu yang beserta kita. Ayub nomor 12, pasal 12 ayat 9 sampai 10 berkata, siapa di antara semua itu yang tidak tahu? Pasti tahu, begitu kira-kira ya, bahwa tangan Allah yang melakukan itu. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Saudara, kalau kita melihat ke belakang perjalanan hidup kita,
Sampai kita detik ini ada di sini, saudara. Maukah kita seperti para pemazmur, menutup kisah dengan berseru, haleluya, puji Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai saya. Maukah kita berhenti mengeluh, berhenti meratap, berhenti khawatir, berhenti berbicara, dan kita hanya mau berkata, Tuhan, terpujilah namamu, aku menyembahmu, aku memujimu, Engkau Allah yang baik dalam hidupku. Maukah kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Mau saudara? Mau kita coba? Kalau kita lihat ya ke belakang, flashback hidup kita, sampai kita ada hari ini, detik ini, saat ini, bukankah kita seharusnya berkata, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita katakan sama-sama ya, 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan. Karena memang dia layak menerima pujian dari kita. Saudara, ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, saudara, di mana kita bisa memuji Allah? Jawabannya adalah di mana saja, kapan saja, dalam kondisi atau situasi apapun. Saudara, kalau baca di ayat yang pertama, di situ dikatakan, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia di cakrawalanya yang kokoh. Ada 2 tempat, kira-kira begitu saudara, yang dimana kita bisa memuji Allah. Yang pertama adalah di tempat kudus Allah. Nah, di dalam konteks daripada Mazmur ini, saudara, tempat kudus itu berbicara bisa kemah suci atau bait suci. Tempat di mana sangat kecil di antara seluruh alam semesta ini, seperti sebuah titik dari seluruh kemegahan alam semesta dunia ini. Tetapi tempat yang kecil dan titik itu, saudara, Allah hadir, mau hadir di sana, mendengar umatnya memuji dia. Allah mau hadir, berdiam di kemah suci, di bait suci. Tempat yang kedua adalah di cakrawala. Ini berbicara seluruh alam semesta ini. Apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Saudara, perhatikan 2 tempat ini. Dari tempat yang kecil, kemah, bait, yang dibatasi oleh ruang, seperti gereja kita ini, saudara. Kelihatannya megah, tapi ini kan kecil, saudara, dibandingkan bumi yang besar. Kota Jakarta yang luas, saudara. Kecil. Dari tempat yang kecil, dari tempat sebuah titik ini, dikatakan sampai seluruh ruang alam semesta ini, saudara. Disitulah tempat di mana kita bisa memuji Allah. Dengan kata lain, saudara, suara bumi, suara langit bersatu memuji Tuhan. Malaikat, manusia bersatu memuji Tuhan. Tidak ada tempat, saudara, di mana pujian itu tidak diterima. Tidak ada tempat di mana pujian itu tidak disuarakan bagi Allah. Karena segala sesuatu ini adalah milik Dia, oleh Dia, dari Dia, dan untuk Dia. Saudara, kita bisa memuji Tuhan di mana saja, kapan saja. Di bangunan seperti gereja kita atau di katedral Eropa yang begitu megah, atau di pos-pos PI pelayanan kita di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tapi disitulah tempat-tempat di mana anak-anak Tuhan dapat memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan juga di bawah pohon bersama suku-suku pedalaman. Kita bisa memuji Tuhan di penjara seperti apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Kita bisa memuji Tuhan di tempat-tempat persembunyian, di gua-gua, atau di gereja-gereja bawah tanah, di rumah-rumah. Mereka bersembunyi, baik itu di China, di Afghanistan, atau di Korea Utara, saudara. Di mana saja, kapan saja, selalu saat dan tempat yang tepat untuk memuji Tuhan.
Di dalam segala keadaan, suka duka, susah senang, kita bisa memuji Tuhan. Karena pujian dan penyembahan bagi Tuhan merupakan hak istimewa yang universal. Yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang mengenal Dia dan yang telah ditebus olehnya. Saudara, kalau kita disuruh pilih, mau memuji Tuhan di tempat yang baik seperti ini, atau seperti orang di luar yang bersembunyi, yang harus menutup mulutnya ketika harus bernyanyi. Mereka hanya komat kamit karena terancam nyawanya. Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih di tempat yang nyaman seperti ini atau di tempat-tempat yang sulit? Saya percaya saudara, kita pasti ingin memuji atau beribadah di tempat seperti ini. Dan saya percaya orang-orang di luar sana juga kalau bisa ada kesempatan beribadah seperti kita, mereka pasti akan menginginkannya. Tapi ironis saudara, mereka yang memuji Allah di tempat yang tersembunyi, saya percaya adalah mereka yang justru seringkali pulang dengan iman yang semakin bertumbuh. Hati yang meluap-luap, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan di dalam Tuhan. Ada satu kerinduan, hasrat yang menggebu-gebu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ingin menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Itu orang-orang yang beribadah atau memuji Tuhan di tempat-tempat tersembunyi. Soal pertanyaannya untuk kita semua, apakah pujian kita hari ini, penyembahan kita kepada Tuhan hari ini, saudara, membuat kita ketika pulang nanti dari tempat ini, saudara, berubah. Kita jadi pribadi yang berubah gak, saudara? Kita mau makin mengasihi Tuhan. Kita mau makin mengenal Tuhan. Kita mau makin mengasihi sesama kita. Kita mau makin taat kepada perintah-perintah Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu pertanyaan penting untuk kita semua. Apakah kita pulang dari tempat kita ibadah, hati kita diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang semakin giat hidup bagi Kristus. Saudara, kalau tempat yang baik ini menunjang kita, seharusnya kita lebih berlipat-lipat ganda, saudara. Hati yang meluap-luap bagi Tuhan. Melebihi mereka yang harus kesulitan beribadah. Saudara, pertanyaannya saya tinggalkan untuk saudara semua untuk renungkan siang hari ini. Apakah kita keluar dari gedung gereja ini, hati kita diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang berubah. Kita mengalami transformasi hidup. Setiap minggu kita terjadi hal-hal seperti ini dalam hidup kita. Ini yang pertama saudara, di mana kita bisa memuji Allah di mana saja. Dan kita mengalami pembaharuan hidup ketika kita selesai beribadah. Yang kedua saudara, mengapa kita harus memuji Allah? Jawabannya adalah karena siapa Allah kita yang patut dipuji dan apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Itulah alasan mengapa kita memuji Allah. Saudara, ayat yang kedua, di situ dikatakan pujilah Dia karena, ini dua juga, segala keperkasaannya. Ini berbicara perbuatan-perbuatan Allah. Pujilah Dia sesuai dengan apa? Kebesarannya yang hebat. Ini berbicara tentang karakter Allah. Berbicara siapa Dia, pribadinya. Kalau yang tadi keperkasaan itu berbicara perbuatannya. Kalau kebesarannya itu berbicara pribadinya, siapa Dia. Nah, saudara, kita itu memuji Allah itu bukan mata yang buta. Kita bukan memuji Allah dengan mata yang buta, tetapi kita memuji Allah dengan dua mata yang terbuka lebar. Mata yang satu, kita melihat karakter Allah, kebesarannya. Dan mata yang kedua, kita melihat perbuatannya, keperkasaannya. Dua mata yang terbuka ini, saudara, dua bola mata yang terbuka ini, saudara, tidak mungkin tidak membuat kita meluap-luap memuji Allah. Saudara, kalau kita bicara perbuatan Allah di perjanjian lama, maka tidak bisa tidak kita akan melihat
kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sepanjang sejarah Israel, Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, kebesarannya yang begitu luar biasa. Dari tulah yang menimpa Mesir, penyeberangan di Laut Merah yang begitu luar biasa, saudara. Penaklukan tanah Kanaan, hingga kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan bangsa Israel yang Tuhan pimpin, yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tidak bisa tidak, saudara, perbuatan-perbuatan ini dipuji, patut untuk dipuji dan disembah. Itu perjanjian lama, saudara. Di perjanjian baru tidak bisa tidak, kalau kita bicara perbuatan Allah yang ajaib, kita akan melirik kepada karya salib Kristus dan kubur yang kosong itu. Bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita orang-orang berdosa. Dia membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Dia mengampuni orang-orang yang berdosa yang datang kepada Bapa melalui anaknya. Dan dia memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Inilah karya Allah yang tidak bisa tidak kita memuji dan menyembah Dia. Dan kalau kita lihat di hidup kita hari ini, sekali lagi ada begitu banyak perbuatan-perbuatan karya-karya Allah di dalam hidup kita. Tidak mungkin tidak, seharusnya kita menaikkan puji, hormat, dan sembah kita kepada Dia. Tetapi saudara, penyembahan yang seperti ini adalah penyembahan yang seringkali masih berpusat kepada diri. Bukan betul-betul berpusat kepada Tuhan itu sendiri. Kita perlu menyembah Tuhan lebih dalam, saudara. Yaitu kita memuji Allah bukan karena apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Tapi kita memuji Dia karena siapa Dia. Nah, ini kita bicara karakter pribadi Allah. Saudara, di dalam Alkitab, Allah itu diceritakan bukan dengan konsep-konsep yang abstrak. Betul, Allah kita Allah yang transenden. Tapi Dia juga Allah yang imanen, saudara. Dan Alkitab begitu gamblang menggambarkan Allah melalui kehidupan sehari-hari. Supaya kita mudah memahami. Supaya kita bisa melihat Allah itu begitu dekat di hati kita. Itulah mengapa saudara penting sekali kita membaca firman Tuhan. Karena pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu didasarkan kepada kebenaran Alkitab. Kita mengenal Tuhan, siapa Dia melalui firman. Kita gak bisa melalui yang lain, saudara. Betul kita bisa melihat Allah melalui ciptaan. Kehebatannya, keagungannya, kuasanya, saudara. Tetapi kita tidak lengkap, saudara, mengenal Allah yang kasih, yang mengampuni dosa, yang mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia. Itu tidak bisa kita lihat dengan alam ciptaan ini. Kita membutuhkan wahyu khusus, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup, yang membeberkan kepada kita segala hal tentang Allah kita, saudara. Saudara, Allah kita digambarkan sehari-hari sebagai Allah Raja yang memerintah negeri, Mazmur 47. Dia seorang gembala yang baik bagi domba-dombanya, Mazmur 23. Dia adalah gunung batu yang kokoh. Dia adalah seorang pejuang di dalam pertempuran. Dia adalah induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Dia adalah air hidup, roti hidup, jalan, terang, pintu. Bahkan dia seperti pakaian yang kita kenakan. Galatia pasal 3:27. Kenakanlah Kristus, firman Tuhan berkata demikian. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang abstrak yang kita tidak bisa kenal. Tapi Allah kita adalah Allah yang sangat dekat di hati kita. Dan kita bisa kenal Dia sepenuhnya, seutuhnya, selengkapnya di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa mengenal pribadinya di dalam firman Tuhan. Itulah mengapa kalau pujian tanpa didasarkan kepada kebenaran,
maka pertanyaan kita adalah kita memuji siapa? Kalau pujian dinaikkan tanpa kebenaran firman Tuhan, maka pertanyaannya siapa Allah yang kita sembah? Itulah mengapa pujian penting sekali, saudara. Didasarkan oleh kebenaran firman yang kokoh. Itulah mengapa ibadah-ibadah kita ada kebenaran firman yang diberitakan. Supaya menuntun dan memimpin ibadah ini kepada Allah yang benar. Bukan Allah yang mau kita buat sendiri. Tapi Allah yang sejati. Saudara, kita gampang memuji Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima. Gampang sekali. Tidak perlu disuruh, kita akan mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita terima. Keluarga, anak-anak, rumah kita, harta benda kita, kesehatan kita. Tapi penyembahan kita masih kurang. Karena jenis penyembahan seperti ini seringkali berpusat kepada diri, bukan kepada Tuhan itu sendiri. Tidak salah, saudara. Kita bersyukur. Justru, saudara, bukti-bukti membuat kita harus memuji Allah. Tetapi saudara, kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, bukan karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita mau menyembah Dia dan berkata, Tuhan, saya mengasihi kamu. Titik. Aku akan tetap memujimu, aku akan tetap menyembahmu. Aku akan tetap mengikutmu. Meskipun keadaanku tidak baik-baik saja. Meskipun aku belum melihat perbuatan tanganmu. Tapi Engkau tetap Allah yang layak menerima puji dan sembahku. Dan aku mau memujimu, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Meskipun kehidupan kita kacau, berantakan, saudara. Banyak masalah, banyak problema. Tapi kita mau berkata, Tuhan, Engkau Allah yang tetap baik. Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang tetap murah hati. Engkau Allah yang tetap sabar. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang benar. Engkau Allah yang jujur, Engkau Allah yang beserta denganku. Meskipun kita belum melihat perbuatan tangannya, saudara, kita bisa tetap percaya hatinya yang baik itu. Pribadinya yang baik itu, saudara. Saudara, itulah yang Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan? Iman kita bukan iman yang buta. Iman kita iman yang memiliki dasar yang kokoh. Iman kita melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Ya, satu mata kita pakai, tidak bisa dipungkiri. Tapi pakailah satu mata lagi, saudara. Melihat dengan iman. Bahwa meskipun perbuatan Allah belum nampak. Tapi kita mau tetap melihat dengan mata yang satu. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Aku mau pujimu, aku akan sembahmu. Apapun kondisi hidupku. Oh, saudara, kalau kita melihat dengan dua bola mata ini, saudara, indah sekali. Hidup kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur yang tiada henti-hentinya, saudara. Saudara, kalau kita bisa memuji Allah meskipun belum melihat perbuatannya, bukankah seharusnya kalau kita sudah lihat perbuatannya, maka berlipat-lipat meluap-luap pujian kita kepada Allah. Bukankah itulah yang Mazmur 150 ingin katakan, saudara? Setelah melihat jauh ke belakang pekerjaan Allah, dia tutup dengan pujian, hanya ingin memuji Allah. Saudara, pakai dua bola mata kita. Melihat pribadi Allah dan melihat perbuatan Allah. Pujilah Dia karena dua hal ini. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Bagaimana kita memuji Allah, saudara? Jawabannya adalah dengan semua yang kita punya. Semua yang kita punya. Saudara, di dalam Alkitab, di ayat 3 sampai ayat yang ke-6,
Di situ tercantum ada 8 alat musik. Memang gak lengkap, tidak semua alat musik dimasukin di situ. Tetapi semua sudah mewakili. Ada alat musik tiup di situ, ada alat musik petik di situ, ada alat musik pukul di situ. Dan semua alat musik ini, saudara, mengiringi paduan suara di ayat yang ke-6. Hendaklah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ada satu orkestra yang begitu lengkap, komplit. Saudara, hari ini pertanyaannya bagaimana kita memuji Allah? Wah, saya gak bisa main musik. Bagaimana bisa memuji Allah? Gak apa-apa, saudara. Tuhan memberi suara untuk kita memuji Dia, bernyanyi bagi Dia. Tapi mungkin ada sebagian di antara kita berkata, saya juga gak bisa nyanyi, fales. Kan? Do-nya gak tahu kemana, re-nya gak tahu kemana, begitu kan? Gak apa-apa, saudara. Itulah kenapa firman Tuhan memberitahu kita. Pujian kepada Allah datang dari hidup kita. Itu yang paling penting. Mazmur 150 ini mewakili. Pada waktu itu jemaat memuji Allah dengan segala yang mereka punya, saudara. Alat musik yang mereka punya, suara yang mereka punya. Tetapi sesungguhnya pemazmur ingin berkata, hidupmu persembahkan untuk Tuhan. Itulah kenapa di dalam Roma pasal 12 ayat 1 Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah pujianmu yang sejati kepada Tuhan. Saudara, persembahan yang hidup adalah persembahan yang terus-menerus dilakukan. Karena hidup. Kalau udah mati, udah gak bisa dilakukan. Tapi karena hidup, saudara, karena dihidupkan oleh Allah, kita dulu mati rohani, kita dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah, maka persembahan hidup, korban hidup kita itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak hanya terjadi di gereja ibadah itu, tidak hanya terjadi di dalam ruangan ini, tetapi di seluruh hidup kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Tidak hanya dilakukan pada saat ini, waktu ini, tetapi pada semua waktu hidup kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Tidak hanya dilakukan pada satu kegiatan penyembahan, tetapi pada semua kegiatan dan aktivitas kita. Setiap hubungan kita, setiap relasi kita, setiap tugas kita, setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, setiap keberhasilan, setiap kegagalan, apapun itu yang kita kerjakan dan lakukan. Kita adalah penyembah-penyembah Allah yang seharusnya selalu berkata, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Aku meninggikan Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau. Dengan kata lain, saudara, penyembahan yang sejati itu adalah ada hubungan antara iman kita dengan perbuatan kita. Kaitannya sangat erat sekali. Ini adalah persembahan hidup sehari-hari kepada Tuhan. Bukan hanya terjadi di gereja. Penyembahan sejati melihat semua dunia ini sebagai bait Allah yang hidup. Dan setiap perbuatan kita, bahkan yang seolah-olah biasa-biasa, adalah sebuah tindakan penyembahan kepada Allah. Selama Martin Luther berkata, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Allah. Ketika kita melakukan sesuatu yang sederhana, merawat anak, kita menjadi penyembah yang sejati. Kita bekerja, kita belajar, kita sedang menyembah Allah dalam hidup kita. Seorang mungkin berkata, saya pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan. Tapi dia juga harus bisa berkata, saya pergi ke kantor, saya pergi ke toko, saya pergi ke sekolah, saya pergi ke kampus, saya mau menyembah Tuhan. Orang bisa lihat kita rajin pelayanan di gereja. Orang bisa lihat kita semangat memuji Tuhan di gereja. Orang bisa melihat kita bagaimana kita memperlakukan sesama kita tubuh Kristus di gereja. Tapi izinkanlah orang-orang lain
juga bisa melihat kita bagaimana kita bekerja buat Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk Tuhan. Orang bisa melihat kita bagaimana kita memperlakukan orang di luar. Izinkan orang melihat kita bagaimana kita mencari uang kita dan kita menggunakan uang kita dengan bijak. Bukan hanya di gereja, saudara. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan hanya di satu hari Minggu saja kita melakukannya. Tetapi sepanjang hidup kita adalah surat yang terbuka bagi Tuhan. Memuji Allah bukan sekedar kegiatan gereja, tapi merupakan aktivitas hidup kita seumur hidup. Seorang bernama A.W. Tozer, dia pernah berkata begini, saudara. Kalau kita tidak menyembah Tuhan 7 hari seminggu, maka kita tidak menyembah Dia 1 hari dalam seminggu. Artinya percuma datang beribadah hari Minggu. Kalau sepanjang hidup kita 7 hari itu, 6 hari yang berikutnya, kita tidak menyembah dan memuji dan memuliakan Dia. Saudara, menyembah Tuhan bukan berarti mengisolasi diri di gereja. Tapi pujian yang sejati, penyembah yang sejati adalah mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan semua yang dilakukan setiap hari, dimanapun dia berada, dia mau menjadi penyembah-penyembah Allah. Hati yang dipenuhi sukacita, ucapan syukur, memakai 2 bola mata dengan baik. Memuji Allah karena siapa Dia, bukan karena apa yang Dia sudah lakukan. Tetapi lebih-lebih lagi kita mau memuji Dia karena apa yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Dimanapun saja kita menjadi berkat saksi Tuhan. Sehingga orang-orang ketika melihat hidup kita, saudara, mereka ingin ikut memuji Tuhan. Mereka ingin ikut menyembah Tuhan yang kita sembah. Mereka ingin mengenal Kristus yang jalannya kita ikuti seumur hidup kita. Biarlah semua yang bernafas, kita semua yang bernafas, memuji Allah. Haleluya. Mari kita bersama berdoa. Hidup kami adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Pada waktu Tuhan memanggil kami, memilih kami, menyelamatkan kami. Anugerah yang begitu besar yang kami terima. Sudah selayaknya dan sepatutnya hidup kami penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kami bisa memuji Tuhan dengan mulut kami. Kami bisa memuji Tuhan dengan pikiran kami. Kami bisa memuji Tuhan dengan hati kami yang baik, yang Tuhan sudah ubahkan. Kami bisa memuji Tuhan dengan tangan kami, yang ringan tangan menolong orang. Kami bisa memuji Tuhan dengan kaki kami, yang mau melangkah, mengabarkan kabar baik bagi orang-orang yang belum percaya. Tuhan, pakai seluruh hidup kami, apa yang kami punya, menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Supaya nama Tuhan makin dikenal, nama Tuhan semakin diberitakan, dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.